Dalam berkomunikasi, khususnya saat kita berbicara kepada orang lain, seharusnya dan yang sebenarnya berlaku hukum efektivitas, bukan efisiensi. Apa artinya? Efektivitas berarti sesuatu yang kita lakukan agar ada dampak, ada efeknya, sampai orang bahkan bisa mengalami efek itu, sampai orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Itu hukum efektivitas. Tetapi seringkali orang berbicara justru memakai hukum efisiensi. Apa artinya efisiensi? Artinya orang yang berbicara efisiensi itu adalah orang yang hemat-hemat bicaranya, pelit, mungkin hanya menyampaikan sesuatu pesan satu kali saja, juga dengan hanya satu cara saja. Orang tidak mengerti. Bahkan ketika orang bertanya, mungkin orang ini akan menjadi berang dan mengatakan tidak ada siaran ulangan. Hukum efisiensi membuat orang menjadi pelit dan tidak mau buka mulut untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya penting dan harusnya disampaikan berulang kali dan dengan berbagai macam cara, agar efektivitas pesan itu boleh terjadi. Orang bisa mendapatkan pesannya. Tapi kalau kita pakai efisiensi, kita bisa bahkan menyimpan pesan itu hanya untuk kita saja. Dan kita menjadi sangat-sangat tertutup. Dan akhirnya kita hidup dengan diri kita sendiri, di dunia kita sendiri, dan demi kepentingan kita sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin dan setia berbicara kepada kita, umatnya. Dia tidak henti berbicara, berulang kali dan dalam pelbagai cara. Bicaranya itu boleh disebutkan sebagai bicara multi cara. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini lagi dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dua ayat membuka surat Ibrani ini memberitahukan kepada kita tentang sebuah fakta dan kebenaran, bahwa Allah kita adalah Allah yang suka berbicara. Dia Allah yang komunikatif dan interaktif. Dia mau terus berkomunikasi dengan kita, dan Dia mau terus selalu berinteraksi dengan kita. Dan yang menarik lagi, Allah kita bukan saja berkomunikasi, bukan saja berinteraksi, tetapi Dia adalah Allah yang sangat-sangat kreatif. Ada begitu banyak cara Dia pakai untuk menyampaikan pesannya. Ada berbagai macam cara Dia mau menyapa umatnya dan orang percaya pilihannya, bahkan orang-orang pengikutnya. Dan inilah sebenarnya dua hal yang patut kita pegang teguh di dalam memahami tentang Allah kita yang pandai dan rajin berbicara, dan juga sangat kreatif. Yaitu Dia berbicara berulang kali. Ada repetisi. Tidak bosan-bosannya Dia ingatkan. Mungkin kita yang sudah bosan sambil mengatakan, kok itu lagi? Kok itu lagi? Bosan saya. Tapi Tuhan tidak pernah bosan mengingatkan kita karena Dia tahu kita pelupa. Dia tahu betapa pentingnya. Dan bukankah dalam teori edukasi, repetisi menjadi sesuatu yang penting? Makanya ada ulangan, ada ujian, di mana kita mengulang lagi apa yang kita sudah dapatkan. Hukum repetisi menjadi begitu penting di dalam kita berhikmat kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Karena makin Tuhan berrepetisi dan berulang kali berbicara kepada kita, harusnya kita makin bersyukur, masih bisa disapa, dan Dia masih mau menyapa. Dan bukan saja repetisi atau berulang kali, tetapi Tuhan juga berbicara lewat berbagai macam cara kepada nenek moyang kita, kepada orang-orang pendahulu kita. Pelbagai cara berarti bukan satu cara saja. Tuhan tahu bahkan Tuhan itu begitu berwarna-warni, colorful. Dia bicara bisa lewat alam semesta. Bukankah Mazmur 19 mencatat demikian? Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaannya. Inilah sebenarnya yang Tuhan bisa pakai juga. Alam semesta bisa menjadi cara Dia bicara kepada kita. Dan Dia juga bisa berbicara lewat apa? Lewat pergumulan hidup manusia. Problem-problem, masalah, bencana, musibah.
Tuhan sebenarnya ingin menyapa manusia. Ketika manusia keras, maka dengan cara yang keras, mungkin lewat bencana atau musibah, dia mau sapa kita. Dan dia mau berbicara kepada kita lewat jalur itu yang memang tampaknya mengerikan, menyeramkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau sapa kita agar kita kembali kepadanya. Dan lalu dikatakan di situ pada zaman akhir ini Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Allah yang berbicara kepada kita lewat perantaraan Kristus Yesus. Yang lewatnya orang makin mengenal lagi, makin tahu lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang menjadi manusia dan bahkan menyelami pergumulan hidup manusia. Tujuan Allah berbicara sebenarnya bukan hanya buka mulut, tapi karena dia buka hati untuk kita, dia juga buka pikiran untuk kita, agar kita buka hati kita, buka pikiran kita, dan akhirnya kita juga buka mulut kita untuk berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, kepada sesama kita. Karena Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara, agar kita juga saling berbicara satu dengan yang lain dengan berbagai macam cara. Supaya hikmatnya, pesannya, kekuatan kasihnya itu mendarat betul-betul di beragam hati manusia. Beraneka ragam hati manusia yang berbeda-beda, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang lunak, ada yang bersemak duri, dan berbagai macam jenis-jenis hati manusia. Ada yang terbuka menerima, atau ada yang terbuka sementara setelah itu tertutup lagi. Dan hati manusia juga bukan saja jenisnya yang beragam, tetapi juga pergumulannya beragam. Karena itu, betapa kita harusnya bersyukur, merasakan dan mengalami betapa luar biasanya Allah kita. Dia begitu kreatif, punya berbagai macam cara untuk menyapa kita, untuk supaya kita kembali kepadanya. Karena itu bila Tuhan menempuh berbagai macam cara untuk berbicara kepada kita, dengan multi cara dia mau menyampaikan pesannya kepada kita, apakah kita menjadikan dia sebagai pribadi yang selalu kita dengarkan dalam hidup kita? Apakah dia sudah menjadi pribadi yang kepadanya lah kita bisa ungkapkan isi hati kita, dan kita bisa terbuka hati kita menerima pesan-pesan yang dia sampaikan, entah berupa teguran maupun penghiburan, entah berupa janji atau itu sebuah perintah untuk kita lakukan. Hari ini mohonlah lagi hikmat Tuhan, supaya engkau bisa hidup di dalam hidup yang terus-menerus membuka telinga kepada suara Tuhan. Dia bicara multi cara. Kita juga mendengar multi cara. Dengarkanlah pertajam. Jangan-jangan Tuhan sedang bicara lewat pergumulan berat kita, lewat penyakit kita, lewat orang yang kita tidak duga-duga bicara kepada kita, lewat orang yang mungkin musuh kita, atau mungkin lewat orang yang pernah menjadi pribadi yang sangat menyebalkan atau membuat luka di hati kita sampai belum sembuh hari ini. Mari peka dan lihat ada Tuhan yang sedang bicara, menyapa kita. Bukalah telingamu, mintalah hikmatnya memenuhi telingamu agar lebih tajam mendengar suara Tuhan. Sampai minta juga kepada Tuhan hikmatnya memenuhi mulut kita supaya bisa bicara pula dengan multi cara kepada orang-orang yang punya pergumulan berbagai macam rasa, berbagai macam pribadi, berbagai macam jenis pergumulan dan masalah. Layanilah seorang akan yang lain hari ini lewat bicaramu, supaya mereka terberkati oleh bicaranya Tuhan kepada hatimu. Katakan, "Speak to my heart, Lord." Bicaralah kepada hatiku ya Tuhan. Aku siap untuk mendengar, dan mampukanlah aku untuk membagikan apa yang aku dengar kepada orang-orang supaya mereka mendengar siapa Tuhan yang aku kenal. Mari kita tetap semangat lagi, hidup dalam hikmat Tuhan, bijaksananya memenuhi hati kita, agar kita hidup bijaksana dengan sesama kita. Amin.